Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saintis muda. Nah, masih semangat kan buat belajar? Di sini dengan Kak Yeni bakal ngelanjutin materi tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Oke, pada video kali ini kita akan membahas 3 pokok bahasan, yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan pada akar, pada batang, dan juga pada daun. Oke, kita masuk pada pokok bahasan yang pertama ya, yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan pada akar. Sebelumnya kakak mau tanya, masih ingat gak sih apa fungsi dari akar itu? Untuk kalian yang belum ingat atau kakak ingetin lagi, fungsi akar di sini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu menambatkan tumbuh-tumbuhan ke dalam tanah. Yang kedua, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Dan yang terakhir, pada beberapa tumbuhan itu berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, sekarang kita berpikir, kok bisa sih akar dapat melaksanakan fungsinya tersebut? Apakah ada keterkaitan antara struktur dari jaringan penyusun akar dengan fungsi akar tersebut? Kita cari tahu jawabannya satu persatu. Untuk fungsi akar yang pertama, yaitu menambatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah. Nah, di sini dapat terjadi ketika ada bagian ujung akar, bisa dilihat di gambar, ini terdapat 2 jaringan, yaitu jaringan meristem apikal dan juga tudung akar. Jaringan meristem apikal ini sendiri adalah jaringan yang sel-selnya terus membelah sehingga membuat akar semakin panjang. Sedangkan tudung akar sendiri berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem tersebut pada saat membelah sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan, dan akar dapat menambatkan tumbuh-tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Oke, sudah terjawab 1, dan lanjut ke fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua adalah akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Nah, di sini akar sendiri tersusun dari epidermis, korteks, dan juga silinder pusat, di mana epidermis berfungsi sebagai bagian terluar dari akar, atau dulu kita pernah tahu bahwa epidermis itu termasuk jaringan pelindung, di mana sel-sel epidermis ini memiliki dinding yang tipis sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Nah, pada bagian tertentu, sel-sel epidermis juga mengalami modifikasi menjadi raput akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Nah, masuk untuk fungsi akar tumbuhan yang ketiga adalah sebagai tempat penyimpanan makanan. Nah, ini dapat kita cari jawabannya ketika kita berbicara tentang korteks. Nah, korteks ini adalah bagian yang lebih dalam daripada epidermis. Korteks ini tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang, sehingga korteks ini dijadikan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Selanjutnya bisa menjadi cadangan makanan. Nah, itu tadi adalah jawaban kenapa akar memiliki 3 fungsi tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang struktur akar yang lain. Selanjutnya, lapisan terdalam daripada korteks adalah endodermis. Lapisan endodermis ini tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada endodermis ini terdapat bentukan seperti pita yang disebut dengan pita kapsari, yang berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar tadi agar menuju ke silinder pusat. Di sebelah dalam endodermis ini terdapat daerah silinder pusat atau yang biasa disebut dengan stel yang tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung seperti perisikkel dan juga parenkim empulur. Sel-sel perisikkel ini berfungsi untuk membentuk cabang dari akar, dan berkas pengangkut pada silinder pusat terdiri atas xilem yang kita tahu sebagai jaringan pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari tanah menuju ke batang, selanjutnya akan diteruskan ke daun, dan floem yang berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, selanjutnya kita lanjut pada pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan pada batang. Oke,
kakak tanya dulu, masih ingat gak sih dengan fungsi dari batang itu sendiri? Nah, fungsi dari batang itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Yang kedua, sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Yang ketiga, sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir, pada beberapa tumbuhan, batang juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Kita akan membahas satu persatu kenapa sih batang bisa memiliki fungsi-fungsi tersebut. Seperti halnya akar, batang juga memiliki epidermis, korteks, dan juga berkas pengangkut. Pada bagian terluar, batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Pada bagian tubuh tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, jaringan epidermis ini akan rusak dan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Nah, disinilah kenapa batang tersebut berfungsi sebagai penyokong tubuh tumbuhan. Selanjutnya, pada bagian yang lebih dalam dari epidermis terdapat korteks, di mana korteks ini tersusun atas jaringan parenkim atau jaringan pengisi, yang mana pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, rimpang kunyit, korteks ini adalah memiliki fungsi sebagai cadangan makanan. Selanjutnya, kita cari tahu tentang fungsi batang yang ketiga. Pada batang terdapat berkas pengangkut yang merupakan kelanjutan berkas pengangkut dari akar. Melalui berkas pengangkut ini, air dan mineral yang diserap akar diteruskan oleh berkas pengangkut yang menuju daun. Dan selanjutnya, pada berkas pengangkut ini juga akan mengangkut hasil dari fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, pada batang dikotil, berkas pengangkut yang tersusun ini tersusun berupa lingkaran. Sedangkan pada monokotil, berkas pengangkut ini tersebar. Antara xilem dan floem pada berkas pengangkut tumbuhan dikotil terdapat kambium vaskuler yang masih aktif membelah. Selanjutnya kita akan memasuki bahasan tentang struktur dan fungsi jaringan pada daun. Kakak tanya lagi nih, masih ingat gak sih kalian tentang fungsi daun? Daun sendiri memiliki 3 fungsi. Yang pertama, mengambil gas karbon dioksida yang akan digunakan untuk proses fotosintesis. Yang kedua, mengatur penguapan air atau transpirasi. Dan yang ketiga adalah pernafasan atau respirasi tumbuhan. Sekarang kita cari tahu ya, kenapa kok bisa sih daun ini tersusun dari apa sehingga bisa mewujudkan fungsi-fungsi tersebut. Nah, pada permukaan atas dan bawah dari daun terdapat jaringan yang disebut epidermis. Jaringan ini berfungsi melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut dengan cuticula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi juga menjadi stomata atau yang biasa kita sebut mulut daun, sisik, dan juga rambut-rambut. Stomata dapat membuka dan menutup, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Pada tumbuhan, umumnya siang hari stomata akan membuka, sehingga karbon dioksida ini dapat masuk ke dalam daun untuk digunakan proses fotosintesis. Dan pada tumbuhan yang hidup di daerah kering, misalnya kaktus, stomata akan menutup pada saat siang hari. Hal ini dilakukan agar tidak banyak air dalam tubuh tumbuhan tersebut yang hilang karena menguap lewat stomata. Nah, pada tumbuhan, stomata baru akan membuka pada saat malam hari pada tumbuhan kaktus tersebut. Selanjutnya kita akan cari tahu tentang fungsi daun yang digunakan sebagai proses fotosintesis. Nah, di bawah lapisan epidermis ini terdapat jaringan yang berbentuk silinder dan tersusun padat menyerupai tiang dan banyak mengandung klorofil atau sel hijau daun. Jaringan ini disebut dengan jaringan palisade atau jaringan tiang. Di bawah jaringan palisade terdapat jaringan bunga karang yang tersusun dari sel-sel yang bentuknya tidak teratur,
tersusun longgar dan juga mengandung klorofil. Kedua jaringan inilah yang merupakan jaringan mesofil atau jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Di dalam jaringan mesofil inilah terjadi proses fotosintesis. Pada tumbuhan monokotil, mesofil tidak berdiferensiasi menjadi jaringan parisit dan jaringan bunga karang, tetapi tersusun atas sel-sel parenkim yang mengandung klorofil yang memiliki ukuran seragam. Di dalam daun juga terdapat jaringan silem yang membawa air dan mineral dari batang, dan juga jaringan flow yang berfungsi untuk membawa hasil fotosintesis dari daun dan disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, itu tadi video pembahasan kita tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan materi yang akan dilanjutkan oleh kakak setelah saya. Dari saya terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat saintis muda. Hai adik-adik, sekarang bersama saya bersama Kak Lutfi. Nah, kita sekarang akan membahas tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Yang pertama adalah panel surya atau solar cell. Nah, seperti ini bentuknya. Apa sih panel surya itu? Panel surya itu adalah alat untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Nah, panel surya ini terinspirasi dari apa? Nah, ini ada gambarnya, yaitu terinspirasi dari daun. Apanya daun? Fotosintesis, proses fotosintesis yang terjadi pada daun. Nah, tapi bagaimana sih itu? Kok bisa terinspirasi dari daun? Nah, ini yaitu dia terinspirasi dari proses fotosintesisnya yang terjadi pada daun kan. Nah, itu mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Seperti ini gambarnya, mekanismenya. Nah, pertama di sini kan ada cahaya matahari itu masuk. Nah, itu ditangkap oleh klorofil. Tahu klorofil kan ya? Ya, zat hijau daun. Nah, di sini dia akan menyalur dari klorofil satu ke klorofil lain. Nah, kemudian di sini dibantu juga oleh air yang menghasilkan energi ion negatif. Nah, terus cahaya matahari menghasilkan ion apa? Ini, dia menghasilkan ion positif yang terus mengalir. Nah, seperti itu. Jadi di sini terjadi itu perpindahan antara ion negatif dan ion positif. Nah, di sini diterima oleh enzim kompleks, kemudian dia kembali menuju klorofil kompleks. Di sini sama dia mendapatkan cahaya matahari. Nah, di sini kemudian ion elektron atau ion negatifnya ini menuju ke sini, menuju ke energi kimia bersama juga dengan tadi dengan ion positif juga. Nah, di sini diolah menjadi energi kimia, yaitu ada ATP dan NADPH. Nah, kemudian kenapa sih kok bisa seperti itu? Nah, karena hal itu membuat para ilmuwan itu berpikir dan menemukan suatu inspirasi, yaitu penemuan tentang panel surya ini. Nah, seperti ini kira-kira yang ada pada panel surya. Jadi lapisan pertama itu terdapat lapisan anti pemantul dan juga elektroda depan yang bermuatan negatif. Kemudian yang lapisan selanjutnya terdapat silikon tipe N. Kemudian selanjutnya terdapat silikon tipe P yang bermuatan positif. Kemudian di bawahnya terdapat elektroda belakang yang bermuatan positif. Nah, di sini seperti tadi yang terjadi pada fotosintesis, bahwa cahaya matahari menghasilkan ion positif dan dia akan menuju ke bawah. Nah, kemudian di bawah terdapat ion negatif yang akan berjalan ke atas. Kenapa? Karena di atas ada elektroda yang bermuatan negatif dan di bawah ada elektroda yang bermuatan positif. Nah, di sini kan terjadi perpindahan itu antara ion negatif dan positif. Nah, itu menghasilkan aliran listrik. Jadi misalkan di sini kita pasang lampu, dia akan menyala. Nah, kemudian sekarang yang kedua, yaitu inspirasi yang kedua, yaitu ada sensor cahaya. Di sini ada lampu jalan dan juga ada ini, apa ini? Itu adalah fotoresistor. Nah, kemudian di sini terdapat seperti saklar, dia seperti ini, yaitu LDR atau Light Dependent Resistor. Kalau misal kita dekatkan, kita lihat secara dekat, ini dia seperti ini. Jadi yang berwarna merah ini itu adalah cadmium sulfide atau CDS, yaitu fungsinya itu menyerap
cahaya, mengumpulkan cahaya. Nah, kemudian yang pada bagian bawahnya ini yang warna abu-abu itu adalah area elektroda. Nah, kemudian disambungkan dengan 2 terminal LDR. Nah, dia itu sifatnya itu fotoresistor. Bagaimana sih itu maksudnya? Fotoresistor itu dia itu mampu mendeteksi ada atau tidak adanya cahaya di lingkungan sekitar. Nah, jadi resistor atau hambatan listrik ini dapat diubah nilai hambatannya melalui penyinaran cahaya dari lingkungan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi saat keadaan terang atau terdapat sinar matahari, dia akan mati. Nah, pada saat keadaan tidak terdapat cahaya atau malam, ia akan mati. Ia akan hidup, Dia akan hidup. Kenapa seperti itu? Nah, karena ini. Pada intinya, tombol semula adalah on. Jadi hidup pada keadaannya. Jadi saat tidak ada aliran listrik, kan listrik kita dapatkan dari cahaya matahari. Nah, yang menuju saklar. Nah, jadi saat ada matahari atau terdapat listrik, dia akan menuju saklar dan akan menghidupkan tombol. Jadi saat tombol hidup, keadaannya adalah off. Nah, jadi pada semula adalah on. Seperti itu. Paham? Nah, kemudian ini. Dia itu terinspirasi dari apa? Ayo, coba. Kaktus. Ya. Dia terinspirasi dari kaktus. Kenapa? Karena ini. Karena dia memiliki stomata yang unik. Kenapa unik? Karena ini. Karena ada 2 alasan ini. Pada saat keadaan malam atau tidak terdapat cahaya, air akan masuk menuju sel penjaga di situ. Nah, kemudian ionnya akan menuju sedikit. Ionnya yang masuk itu sedikit. Nah, sehingga stomatanya akan membuka saat air banyak. Nah, kemudian pada saat siang hari, kaktus ini akan terus mengeluarkan air. Maka stomatanya pun akan menutup seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, inspirasi yang ketiga yaitu lapisan pelindung dan pengkilap. Seperti ini. Ini gambar apa? Ya, mobil mengkilap sekali. Dia terinspirasi dari apa? Dari ini. Apa ini? Ini adalah daun talas. Ya ini. Kenapa kok daun talas? Karena pada daun talas ini terdapat kutila yang tersusun atas senyawa lipid yang mengandung lilin, sehingga dapat mencegah menempelnya debu, air, dan kotoran. Nah, kan aja dilihat kan itu airnya tidak bisa meresap ke dalam daun. Nah, kemudian itu ada lagi inspirasi lainnya, itu ada teflon, ada panci, dan juga ada toples dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, kemudian ada yang keempat, yaitu alat pemurnian air. Seperti ini, mungkin di rumah adik-adik ada yang seperti ini ya. Nah, ini terinspirasi dari ini, tumbuhan eceng gondok. Kenapa eceng gondok? Nah, seperti ini mekanismenya, yaitu terinspirasi dari akarnya. Nah, ini jika misal kita potong secara melintang seperti ini potongannya. Nah, ini alurannya. Jadi ini terdapat jalur penyerapan air dan partikel lain di sini. Nah, dia masuk sini. Nah, yang biru ini apa? Ini adalah saluran antar sel. Nah, di sini terdapat xilem. Nah, di sini terdapat pita Kaspari yang dia menyeleksi. Jadi kalau misalnya ada debu, dia pasti tidak akan ikut masuk seperti itu. Nah, di sini kenapa kok bisa seperti itu? Karena ini dia terdapat aquaporin. Aquaporin ini sifatnya ini menyerap air, suka air seperti itu. Sudah banyak sekali bukan penjelasan dari kakak-kakak yang sebelumnya. Nah, di sini kakak ingin mengajak adik-adik untuk melakukan latihan soal. Tapi sebelum latihan soal, yuk kita lihat dulu contoh-contoh soal berikut pembahasannya. Yang pertama, apa fungsi kutikula pada daun dan apakah semua tumbuhan memiliki kutikula? Nah, jika adik-adik menemui soal seperti berikut, maka jawabannya, fungsi kutikula pada daun adalah sebagai pelindung tubuh pada bagian tubuh tumbuhan.
Nah, apakah semua tumbuhan memiliki kutikula? Jawabannya tidak. Nah, karena ada beberapa daun yang memiliki struktur daunnya berduri atau berambut lembut sehingga tidak memiliki kutikula. Soal selanjutnya, gedung tersebut meniru bentuk apa ya kira-kira? Adik menemui soal seperti berikut, maka jawabannya adalah menyerupai bentuk buah durian. Ini merupakan panel penutupnya. Tujuannya apa? Nah, panel penutupnya ini berfungsi sebagai saluran penutup pembuangan air hujan. Nah, fun fact-nya, gedung ini dinamakan sebagai gedung Esplanade, yang dimana gedung ini sering digunakan sebagai pusat seni dan pertunjukan. Dengan biaya pembangunannya 600 juta US dollar atau sebesar 3,6 triliun. Wah, mahal sekali ya. Makanya gedung ini sering dijadikan sebagai salah satu gedung-gedung mewah pusat seni pertunjukan di daerah tersebut. Lanjut, soal nomor 3. Apa yang menyebabkan akar tumbuhan tumbuh semakin panjang dan kuat? A. Apakah disebabkan jaringan meristem apikal? B. Apakah disebabkan silinder pusat? C. Disebabkan epidermis? D. Disebabkan tudung akar? Nah, jadi jika adik-adik menemui soal seperti berikut ini, kita kupas kembali soalnya. Kata-katanya adalah akar tumbuhan tumbuh semakin panjang dan kuat. Nah, kira-kira apa ya penyebab akar tumbuhan itu tumbuh semakin panjang? Jawabannya ialah karena sel-selnya terus mengalami pembelahan atau diferensiasi. Nah, kita ingat-ingat kembali penjelasan dari kakak-kakak yang sebelumnya, bahwasanya sel-sel yang mengalami pembelahan atau diferensiasi akan menyebabkan akar tumbuh dan terus memanjang. Nah, ini disebabkan karena adanya jaringan meristem apikal. Jawabannya berarti yang A ya. Oke, sekarang kakak sudah menampilkan contoh-contoh soal berikut pembahasannya. Nah, selanjutnya kakak ingin menantang adik-adik untuk menjawab latihan soal pertama. Pada gambar berikut menunjukkan lingkar tahun pada tumbuhan. Jaringan tumbuhan apa yang menyebabkan demikian? A. Epidermis, B. Cortex, C. Xilem, dan D. Cambium, serta E. Phloem. Contoh soal yang kedua. Stomata pada kaktus sangat unik karena stomatanya saat siang hari titik-titik dan saat malam hari titik-titik. Nah, kira-kira jawabannya apakah A. Membuka pada siang hari dan menutup saat malam hari, B. Membuka pada siang dan malam hari, atau C. Menutup pada siang hari dan membuka pada malam hari, atau menutup pada siang dan malam hari, atau sama sekali tidak dipengaruhi cahaya? Ya, jawabannya nanti bisa dituliskan di buku catatan masing-masing ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Yang berfungsi sebagai pengantar hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan adalah A. Epidermis, B. Cortex, C. Xilem, D. Cambium, atau E. Phloem. Lanjut soal nomor 4. Cobalah cari teknologi lain yang terinspirasi dari tumbuhan. Ya, misalnya dia seperti yang tadi, gedung Esplanade tadi. Teknologi yang terinspirasi dari ya buah durian. Coba cari ya teknologi lainnya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sebutkan perbedaan jaringan pada tanaman dikotil dan monokotil. Wah, soal ini sudah mudah sekali karena sudah sering kali dijelaskan oleh kakak-kakak. Maka nanti seluruh jawabannya tolong dituliskan di catatannya ya. Semoga mata pelajaran yang kali ini kita pelajari bermanfaat ya buat adik-adik. Terima kasih.